Halo kawan-kawan, selamat datang lagi lah Glenn di channel yang satu ini, Misteri. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas sedikit lah ya kan, tentang misteri asal-usul ramalan dari golongan darah. Kayak yang udah kalian tahu, ramalan ini banyak kali sistemnya. Ada kawan aku nggak jadi nikah karena waktu diramal, zodiaknya nggak cocok. Ada aja cobaan kita yang jomblo ini memang. Tapi memang iya, kalau kita dengar ramalan orang pintar di TV-TV itu, menarik kali ya kan. 5 menit iklannya pun sanggup kita tunggu. Sebenarnya aku gak masalah, fair-fair aja ya. Tapi yang bisa jadi problem, banyak orang itu mudah kali mereka percaya sama ramalan-ramalan ini. Nah, kalau kalian gak tahu salah satu ramalan yang paling banyak dipercaya, ya ramalan untuk menilai kepribadian seorang dari golongan darah. Kalian dengarlah sampai habis dulu apa yang kami bahas ini. Mungkin kalau di Indonesia masih banyak orang cerdas yang nggak terlalu percaya sama ramalan ini. Tapi di Jepang sama Cina, kampungnya Jackie Chan itu, ramalan ini seakan-akan udah jadi fakta dalam kehidupan mereka. Bahkan sampai ya kan, ada kawan aku namanya Chong ya, nggak diterima jadi OB karena kata perusahaan itu golongan darah dia nggak cocok. Cocoknya jadi kuli. Ya kayak gitulah pokoknya. Aneh kali memang. Terus ku coba cari layangan, siapalah orang di balik ramalan golongan darah ini. Rupanya semua ramalan terhadap karakter atau kepribadian seseorang berdasarkan golongan darah pertama kali dikenalin sama profesor dari Jepang di tahun 1930. Namanya Tokeji Furukawa. Ia nulis di satu jurnal yang bilang kalau setiap golongan darah itu mencerminkan sifat seseorang. Sebelum kita masuk ke teori situ kayak gini, kita bahas dulu lah sedikit tentang sejarah ditemukannya ada 4 golongan darah. Karena paham kali aku, kalian waktu sekolah asik tah di mana-mana ya pikiran kalian. Jadi aku jelasin lah sedikit ya kan. Sistem golongan darah ini pertama kali ditemukan oleh ahli biologi Austria namanya Karl Landsteiner di tahun 1901. Semua itu berawal dari rasa penasaran si Landsteiner ini. Kenapa waktu ku coba transfusi darah si Ujo ke si Joni malah meninggal. Tapi ke si Cecep cocok. Karena keheranan dia ini, dia telitilah proses transfusi ini. Hingga akhirnya dia tahu kalau nggak semua orang itu darahnya sama kayak si Joni. Nah, dibuatlah nama sistem golongan darah yang ada A, B, AB sama 0. Kayak sekarang ini, itu bukan O, 0 bacanya. Jangan kayak anak kampung kali kalian salah-salah. Sistem ini dibuat sama Landsteiner berdasarkan ada atau enggaknya antigen tertentu di permukaan sel darah merah. Antigen itu apa bang? Nggak tahu juga aku, tapi pokoknya dia itu barang kecil lah yang nempel di sel darah kita. Kalau golongan darah A punya antigen tipe A, kalau golongan darah B punya antigen tipe B, kalau AB dia punya dua-dua, punya antigen A sama antigen B. Cuman kalau golongan darah 0 nggak punya antigen apa-apa, makanya dibilang golongan 0, bukan golongan O. Jadi ceritanya, kalau antigen yang beda masuk ke tubuh orang lain, yang golongan darahnya beda, tubuh bakal nyuruh sistem imun kita. Bre, kalian cek dulu siapa yang masuk itu. Anak kampung sebelah kayaknya. Nah, karena mereka nggak cocok, tawuranlah di dalam, menggumpal darah kita. Masuk ke jantung mati. Nah, makanya itu. Sekarang kalau donor harus sama yang golongan darahnya cocok. Itu dia sejarahnya. Keren kali ya kan? Atas hasil penelitian ini, si Karl Landsteiner dikasih hadiah Nobel pada tahun 1930. Udah paham kalian sejarahnya? Sekarang kita lanjut lagi sama cerita teori dari si Tokeji tadi. Dia ini rupanya dosen di tempat kuliah khusus cewek di Tokyo dulu. Satu waktu ada penelitian dia yang judulnya Penelitian Sifat Melalui Golongan Darah yang diterbitin di jurnal ilmiah Psikologi Research Internasional. Tahulah Glenn, kalau ada jurnal orang Asia masuk koran internasional, hebohlah satu kampung dia itu. Viral lah jurnalnya ini, apalagi ditambah sama mulut mama-mama Jepang itu. Kurasa sehari satu Jepang tahu tentang jurnal dia ini. Selain itu, ternyata penelitian si Tokeji Furukawa ada latar belakang politiknya. Zaman itu banyak orang Jepang lagi di Taiwan pasca invasi Tiongkok 1895. Ceritanya, waktu itu orang Taiwan ini nggak mau dijajah sama Jepang. Mereka ngelawan sehabis-habisnya. Sama lah kayak cerita buyut kita dulu waktu lawan penjajah. Nah, rupanya momen ini dipakai sama si Furukawa untuk ngeklaim udah mempelajari bahwa dasar sifat bangsa Taiwan ini memang bebal. Kata Tokeji, dari penelitian dia didapatkan 41,2% sampel Taiwan memiliki golongan darah O, yang kalau dilihat dari genetik keras kepala dia genetiknya.
Makanya itu si Tokeji nyimpulin dari hasil ini kalau bangsa Jepang harus ningkatin perkawinan antar ras supaya bangsa Taiwan berkurang darah O-nya dan Jepang bisa diterima di Taiwan. Itulah dia latar belakang yang ngebuat masyarakat Jepang sangat percaya teori ini. Istilahnya warisan nenek moyang mereka lah ramalan-ramalan golongan darah ini. Gak cuma itu aja, penyebaran teori ini dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Misalnya aja ada jurnalis namanya Masahiko Nomi. Lewat tulisan-tulisannya, dia ngebuat kurang lebih 65 buku yang terus-menerus membahas tentang teori kepribadian. Bahkan habis Shinomi meninggal, kebiasaan dia ini dilanjutin sama si anaknya, Toshitaka Nomi, sampai dia juga meninggal di tahun 2006. Karena penyebarannya yang luas kayak gitu, sekarang masyarakat Jepang udah nganggap teori kepribadian ini seakan-akan adalah fakta. Bahkan sering dipakai untuk ngeramal masa depan seseorang untuk menjadi acuan apa seseorang layak atau enggak berada di posisi tertentu. Ditambah lagi tuh kalian, di zaman modern ini mudah kali info-info kayak gini nyebar. Satu dari grup WhatsApp keluarga ya kan, yang isinya banyak doa-doa itulah. Dari web-web nggak jelas, dari YouTube juga. Tapi tenang kalian, kalau channel AHA Misteri ini ya pasti jelas lah kami. Makanya cek subscribe dulu sekali biar sama-sama enak kita. Udah? Yolah kita lanjut. Kalau dilihat dari teori ini, secara umum sifat dari tiap golongan darah itu kayak gini. Golongan darah A itu dianggap well organized atau teratur. Kurang lebih kayak kawan aku si Cecep. Agak lebay sedikit memang dia. Apa-apa harus teratur ya kan. Datang telat sedikit nggak bisa, kotor sedikit nggak bisa. Kayak cewek cantik aja pokoknya. Muka macam toke, sok bersih pula. Cep. Golongan darah B terkenal kreatif tapi juga egois. Nah kalau ini si Ucok kali. Tahulah kalian, kawan yang kalau ada tugas nyontek punya orang kuat kali. Tapi giliran punya dia yang dijiplak marah. Inilah orang-orang jahiliyah di zaman modern. Golongan darah O yang paling nonjol adalah sifat optimisnya. Kalau O, ini kayak si Joni lah pasti. Bingung juga aku, ini optimis atau nggak tahu malu. Kalian pikirlah, ada kurasa 10 kali ditolak sama cewek dalam 1 minggu. Tapi masih aja dikejarnya si kawan itu. Suatu saat dia pasti lulu, itu kata si Joni. Jon, masih banyak ikan di laut. Kalau nggak bisa dapat lumba-lumba, carilah ikan lain. Kalau aku ikan tongkol pun jadi. Sedangkan golongan darah AB ini eksentrik dan terbentuk dari campuran sifat A sama sifat B. Kalau ini nggak ada, aku rasa kawan aku yang cocok. Pokoknya dia campuran lah ceritanya, gabungan dari Cecep sama si Ucok. Tapi kalian jangan bodoh wali mudah percaya sama teori itu. Berdasarkan penelitian oleh banyak ilmuwan terkait hubungan sifat seseorang dengan golongan darah, hasilnya sama semua. Jong, nggak ada itu hubungannya. Mitos Jepang makin aja itu. Jadi jangan mudah percaya kalian sama ramalan-ramalan ini. Tapi bang, kami cuma buat hiburan aja bang. Nah kalau buat hiburan nggak apa-apa. Aku pun juga sering baca-baca. Nah ya udah, pokoknya hati-hati lah kalian ya. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, sama share konten gue ini. Makasih banyak lah buat kalian yang udah mampir. Sehat-sehat lah kalian ya. Assalamualaikum.